Tangsel 24 jam hari ini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang yang akan mengikuti kuliah kerja nyata di Kabupaten Muara Enim diminta menjadi duta protokol kesehatan di desa pengabdian. Hal ini diungkap Rektor UIN Raden Patah Profesor Nyai Hodijah saat menyerahkan mahasiswa kepada PLH Bupati Muara Enim Nasrun Umar pagi tadi. Puluhan mahasiswa yang akan mengikuti program kuliah kerja nyata dari perwakilan seluruh fakultas UIN Raden Patah Palembang secara resmi diserahkan ke pemerintah Kabupaten Muara Enim. Serah terima mahasiswa ini langsung dilakukan oleh Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Nyai Hodijah, yang diterima PLH Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar. Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Nyai Hodijah mengatakan program KKN ke-74 ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diminta menjadi duta protokol kesehatan dengan mengedukasi warga untuk menjalankan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Masih kata Rektor UIN Raden Patah, mahasiswa sebagai agent of change harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan sekarang kita pada era pandemi COVID-19, jadi tentu mahasiswa harus memahami di situ dalam pelaksanaan program, mereka tetap harus menerapkan 5M, protokol kesehatan. Bahkan kalau kami berharap mahasiswa justru menjadi duta protokol kesehatan, artinya bisa memberikan teladan kepada masyarakat dan juga mensosialisasikan, mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang tentu tadi sesuai dengan Pergub juga, artinya bagaimana kita menghadapi new normal dan diharapkan tadi agent of change dari masyarakat itu sehingga bisa memberikan contoh ya. Sementara itu, PLH Bupati Muara Enim Nasrun Umar mengapresiasi dipilihnya Kabupaten Muara Enim sebagai lokasi KKN. Mahasiswa ini akan ditempatkan di 6 kecamatan seperti Kecamatan Gelumbang, Klekar, Lembak, Belida Darat, Sungai Rotan, dan Muara Belide, serta 160 desa yang ada di kabupaten tersebut. Dia juga berharap agar mahasiswa KKN bisa mengedukasi warga untuk mematuhi protokol kesehatan di desa pengabdiannya sehingga bisa mencegah penularan COVID-19. Selaku pimpinan daerah Kabupaten Muara Enim, tentu kami sangat mengapresiasi dan menghargai karena Muara Enim telah ditetapkan sebagai lokus dari pelaksanaan KKN UIN Raden Patah. Sekaligus juga saya berharap di masa pandemi COVID-19 ini kita sudah ada Pergub 37/2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi era new normal ke depan, bahwa mereka harus jadi pelopor, mereka harus menjadi agent of change, agen perubahan bagi kebiasaan hidup, lifestyle yang ada di kampung itu. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, Palres.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lahat berencana akan mengembangkan konsep bank sampah ke seluruh kecamatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi volume sampah dan menciptakan peluang usaha baru bagi warga. Bupati Lahat Ciujang resmi membuka bank sampah Semidang Indah di Desa Manggul, Kecamatan Kota Lahat awal pekan kemarin. Kehadiran bank sampah ini bisa mengurangi timbunan sampah dan potensi pencemaran lingkungan hidup. Bupati menjelaskan, proses dalam bank sampah ini menjadi media dalam pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomis. Konsep sampah kering, sambung dia, bukan menabung uang melainkan menabung sampah, sehingga membuat lingkungan menjadi bersih, asri, serta menciptakan kemandirian secara ekonomi. Sementara itu, Kades Manggul Hermansyah mengemukakan dengan adanya kehadiran bank sampah Semidang Indah ini tentunya akan mampu mengurangi volume sampah. Diharapkannya kepada warga baik Manggul ataupun luar desa untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Silakan berikan ke bank sampah untuk dikelola. Tujuan daripada ini mengurangi sampah yang ada di Desa Manggul dan mendukung pemerintah Kabupaten Lahat menjadi Lahat yang bercahaya. Reporter dan juru kamera Bernard, Palpres.com.
Provinsi Sumatera Selatan kembali mendapat kehormatan menyelenggarakan kegiatan berkelas dan bertaraf nasional. Rencananya Oktober 2021 nanti Asosiasi Guru Sejarah Wilayah Provinsi Sumatera Selatan bakal menghelat Simposium Nasional Kesejarahan ketiga. Acara ini sendiri akan menghadirkan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dan Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Puluhan guru yang tergabung dalam aksi Sumatera Selatan terlihat antusias mengikuti tur sejarah di Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa akhir pekan kemarin. Satu persatu koleksi museum milik Pemprov Sumatera Selatan mereka jelajahi sembari menyimak penjelasan petugas pemandu dari museum. Puluhan guru ini baru saja mengikuti rangkaian rapat persiapan pelaksanaan Simposium Nasional Kesejarahan ketiga di mana Sumatera Selatan menjadi tuan rumah. Menurut Ketua Aksi Sumatera Selatan, Ibu Mary Hamraeni, simposium ini bakal dihadiri Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu, serta perwakilan guru sejarah dari 34 provinsi se-Indonesia. Simposium bertema pengarus utamaan pendidikan sejarah lokal dalam memperkokoh jati diri bangsa. Rencananya diadakan Oktober 2021 mendatang. Sehubungan dengan akan diadakannya Kongres atau Simposium Nasional Kesejarahan 3 yang akan berlangsung Sumatera Selatan menjadi tuan rumah, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Kami dari Aksi Provinsi Sumatera Selatan baru saja mengadakan rapat pengurus untuk persiapan langkah-langkah apa yang akan dipersiapkan, karena ini adalah merupakan suatu event nasional. Karena ini nanti akan hadir juga adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga tentunya tidak lepas adalah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam ini Bapak Gubernur langsung nanti yang hadir, kemudian juga yang lainnya tentunya stakeholder pendukung lainnya. Mudah-mudahan saja kegiatan ini nantinya dapat berjalan dengan sukses. Tentu saja harapan kami khususnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini tidak terlepas dari yang akan kami angkat adalah di sini adalah tentang sejarah kearifan lokal yang ada di 34 provinsi. Reporter Muhammad Iqbal, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kesultanan Palembang Darussalam bakal menggelar milad ke-355 tahun dan milad kebangkitan kembali Kesultanan Palembang Darussalam ke-18 yang puncaknya akan dilaksanakan pada 3 Maret 2021 di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Terkait hal itu, Senin kemarin 3 pangeran melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumsel untuk minta dukungan. 3 pangeran Kesultanan Palembang Darussalam yaitu Raden Zainal Abidin Rahman, Dato Pangeran Puspo Kesumo, RM Rashid Thohir SH, Dato Pangeran Nato Rashid Thohir dan Pangeran Jayo Syarif Lukman Senin kemarin melakukan kunjungan ke DPRD Sumsel. Kunjungan tersebut dalam rangka rencana Kesultanan Palembang Darussalam bakal menggelar milad ke-355 tahun dan milad kebangkitan kembali Kesultanan Palembang Darussalam ke-18 pada 3 Maret 2021 mendatang. Rombongan bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam ini diterima oleh anggota DPRD Sumsel MGS Saiful Fadli. Dalam kesempatan itu, Pangeran Jayo Syarif Lukman mengatakan kunjungan mereka ke DPRD Sumsel dalam rangka bersilaturahmi dengan MGA Saiful Fadli yang juga kerabat Kesultanan Palembang Darussalam, selain mengundangnya sebagai tamu kehormatan dalam 2 milad yang akan mereka gelar. Dari mana? Dalam rangka apa? Dalam rangka silaturahmi, karena ketua kita ini adalah salah satu pangeran juga di Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi beliau juga kerabat Kesultanan Palembang Darussalam. Insya Allah beliau kita undang sebagai tamu kehormatan juga, dan beliau juga terlibat di. Sementara MGS Saiful Fadli menegaskan dia selaku putra daerah sangat mendukung kegiatan Kesultanan Palembang Darussalam. Saya sebagai salah satu putra daerah Palembang sangat mensupport kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesultanan Palembang Darussalam ini. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang harus dikawal, tidak hanya oleh legislatif pemerintah daerah, ini juga harus memberikan perhatiannya. Salah satunya adalah dengan hadir di setiap kegiatan Kesultanan Palembang. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang sedang menonton tayangan ini, mohon dukungannya untuk di-like dan ditonton tayangan yang ada link di atas. Link ini juga bisa pemirsa lihat di deskripsi tayangan ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Devi, sampai jumpa.